Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrukum man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati pimpinan Majelis Taklim kaum ibu Jamiatul Husna, Adinda Ustazah Siti Inayah binti Haji Ghazali bin Haji Nidin bin Haji Toblo bin Haji Satibi, Haji Ahmad Syamsuri SAG, Haji Hidayat Saputra MPD, Encang Encing, Ya Babe, kaum ibu Jamiatul Husna rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembawa acara, MC, Master of Ceremony, Ibu Elsa yang luar biasa. Ini ada Bu Melia nih dari jauh. Mati lagi. Nah, saya kan tanda tanya, kenapa pakai Abdullah Syafi'i yang santrinya ribuan, kok minta dipijitin sama anak rempoa, si Toton, gitu kan ya? Masya Allah Bu, 2 jam mijitin beliau dari kaki terus ke atas. Kagak capek saya, 2 jam kagak capek. Iya. Beliau kan orangnya keker itu, orang penunggang kuda, pemain sepak bola, betisnya, Masya Allah. Sekal banget sama Kiai kan, gagah luar biasa Kiai Abdullah Syafi'i. Nah belakangan saya baru tahu Bu, saya baru tahu dari Yeye. Jadi Yeye berangkat haji itu tahun 75. Di Arafah, di Padang Arafah, itu tendanya tetangga sama tenda Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Habis sholat isya, Ghazali ke tenda aneh. Ditanya kan, suruh ngapain? Suruh mijitin pakai Abdullah Syafi'i. Apa kata pakai Ghazali? Enak tangan ente gitu ya. 2 tahun kemudian, tahun 1977 saya lulus ME dan SD. Dulu sekolah 2 kan Bu ya. Pagi sekolah SD putih merah, habis zohor sekolah MI. Ya sekolah dulu 2 Bu. Ya. 2. Nah, begitu ceritanya saya masuk ke pesantren Asy-Syafi'i, iya tingkat SMP dan MTS. 2 juga sekolah Bu. Pagi sanawiyah celana panjang, siang SMP celana pendek, zaman jahiliyah dulu. Iya, udah itu ya. Nah, ceritanya 2 tahun kemudian setelah ayahanda ke tanah suci, anaknya masuk pesantren gitu. Bapaknya tangannya enak megang saya waktu di Padang Arafah. Nah sekarang anaknya nih dilokan beda sama bapaknya, tangannya begitu kira-kira kan. Bisa jadi gitu kan. Dia pijitin di Padang Arafah, pakai bilang Ghazali tangan ente enak gitu kan. Nah sekarang dia pengen nyobain nih Pak Kiai tangan anaknya gitu kan. Sampai 2 jam Bu pijitin, Masya Allah. Anehnya ajib, kagak capek saya. Saya kan dulu kecil waktu sanawiyah, kecil saya, nggak kayak sekarang. Sekarang iya ya, gitu Bu ya. Udah begitu selesai, saya pamit, Pak Kiai, saya pamit mau balik ke pondok. Nanti dulu. Dia masuk ke kamar. Iya. Ngapain? Ambil kain sarung sama duit.
Dari kasih kain sarung Bu, warnanya hijau, ada garis-garis hitam, masih kebayang tuh motifnya sama saya. Ya kan? Nih buat ente sholat, rukuk antum. Nih buat ente jajan. Masya Allah. Nggak dikasih gituan juga, girangnya luar biasa. Santri ribuan, anak perempuan yang dipanggil sudah pijitin Pak Kiai. Alhamdulillah. Ini tahadus bin nikmah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ya. Apabila mendapatkan kenikmatan dari Allah, ceritakan kepada yang lain. Ibu sekalian, dari cerita tuh ya. Nah sekarang ini syiar Muharram. Tadi ayat yang saya bacakan, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Surah Al-Hajj ayat 32. Ya. Barang siapa yang mengagungkan syiar Islam, syiarnya agama Allah, kalimat la ilaha illallah, maka sesungguhnya orang itu dia telah bertakwa hatinya. Tanda hatinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati dalam. Termasuk insya Allah kita ini sudah mensyiarkan bulannya Allah, bulan Muharram, bulan hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota suci Makkatul Mukarramah ke kota suci Madinatul Munawwarah. Ya. Insya Allah kita termasuk di dalam Al-Quran yang disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 32, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Terus hadis yang saya bacakan barusan, ya, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrukum man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Rawahu Tabrani. Sebaik-baik kamu umatku adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sebaliknya, sejahat-jahat atau sejelek-jelek kalian adalah orang yang panjang umurnya tapi juga jelek perilakunya. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang bilang tua kejemur. Kata orang Cirebon, tua itu ada 4 macam. Saya dapatkan ini di Keraton Kasepuhan Cirebon. Ya, dari seorang Kiai Haji Husain Surya di Ningrat. Apa kata beliau? Tamrin ada 4 macam tua. Tua taha, tua boboko. Nah, kalau orang Sunda tahu tuh. Boboko tuh tahu kan ya? Bakul nasi. Ya. Maaf yang ketiga, maaf. Di kuping kurang enak ya dengernya. Inilah yang kita harapkan. Tua sejati. Bu ya, kelapa makin tua santannya makin banyak, airnya makin banyak. Bisa buat kue uti, bisa buat bikin kue apalagi tuh dodol, ya macam-macam, gurih, ya. Gitu Bu ya. Jadi tua ada 4 macam Bu ya. Tua taha, tua boboko, padang mulu. Iya, boboko itu bahasa Sunda Bu ya. Bakul nasi ya. Ya, baik Bu sekalian. Mudah-mudahan yang di ruangan sini tua sejati semua. Amin. Udah bares, rajin ibadah. Amin. Ya, sama cucu sayang. Amin. Sama tetangga baik. Itu namanya tua sejati. Insya Allah. Ibu sekalian, kaitan dengan hijrah. Tua taha apa Ustaz? Tua taha. Ibu sekalian, ya, apalagi dengan adanya hijrah agama Islam nyampe ke Rempoa. Kalau nggak ada hijrah Bu, nggak nyampe ke Rempoa. Dari Mekah ke Madinah, nah dari Madinah inilah tersebar sahabat Nabi. Ke Cina ada Sa'ad bin Abi Waqqas.
Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu makamnya di negeri Cina. Boleh nanti pulang umroh ya, jangan ke Turki mulu sama ke Yaman sama ke Masjidil Aqsa ya. Coba ke sana, ke Tiongkok. Kemana? Tiongkok ya, negerinya Xi Jinping ya. Nah, di sana ada makam sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, kapan Islam masuk ke Indonesia? Hasil penelitian antara lain di daerah Boga, Palembang, daerah Palembang, Laskar Wong Kito, ya. Di sana ditemukan komunitas Muslim pedagang dari Arab, Persia, dan Melayu. Diperkirakan tahun 670 Masehi. Rasulullah wafat tanggal 8 Juni 632 Masehi. Berarti kurang lebih 40 tahun setelah wafat Rasulullah, agama Islam sudah sampai ke Indonesia. Berawal dari daerah Boga namanya. Tapi kalau dicari di peta udah nggak ada itu Boga itu. Kalau nyari di peta yang lama ada itu Boga, BHOGA. Ya. Sekarang Palembang. Ya, sekarang Palembang. Nah, berarti di awal abad-abad pertama agama Islam ini lahir sudah ada di Indonesia. Alhamdulillah. Terus di Pulau Jawa ini perjuangan Wali Songo. Dulu di Rempoa ini yang ngajarin ngaji ada Bapak Haji Sa'amin, ya, ada Bapak Haji Abdul Manaf, ya. Nah, itu orang-orang tua kita yang ngajarin ngaji di sini, Halim Batasa dan seterusnya. Dan alhamdulillah Yasmina ini di sini ada kegiatan pengajian dari mulai tahun 1964. Alhamdulillah sampai ayeuna ya, sampai sekarang masih terus eksis ya di tanah ini, diadakannya tafakuh fiddin, Ibu sekalian. Jadi alhamdulillah insya Allah tanah ini berkah, Bu. Dulu zaman Belanda ini markasnya BKR ya, Badan Keamanan Rakyat ya, Tentara Rakyat Indonesia. Terus merdeka ini jadi Rio. Tahu Rio ya? Nah, tempat bikin genteng batu bata di sini. Setelah itu, setelah jadi tempat mencetak batu dan bata-bata dan genteng, mencetak generasi muda Islam di sini. Ya, insya Allah ini daerah berkah, insya Allah. Amin. Ya, Belanda nungguin tuh di pasar Jumat di Lebak Bulus, dapur umumnya di sini. Kok asapnya, asap dapurnya bisa nggak kelihatan sama Belanda? Itulah orang zaman dulu ya. Itu asap masuk kemana nggak tahu itu ya. Jadi ibu sekalian, dengan adanya hijrah, ya, sampailah Islam ke Rempoa. Panjang sejarahnya, ya. Saya mau menyampaikan satu lagi. Saya minta waktu dikit lagi, Ibu ya. Ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin mai apa Pak Samsuri lanjutannya? May yujaddid laha dinaha, rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus atau mengirim ya setiap 100 tahun sekali itu para pembaharu agama, mujaddid, mujahid dan mujtahid ya. Kenapa, Bu? Contohnya di Indonesia ini, Bu ya. Siapa yang ingat lahirnya organisasi Muhammadiyah tanggal, bulan, tahun berapa yang ada ingat? Ayo, 18 November 1912 itu lahirnya Muhammadiyah di Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah keturunan ke-12 dari Wali Songo Maulana Malik Ibrahim.
ya. Nah, bulan hijriahnya 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Itu lahirnya Muhammadiyah di Yogyakarta. 14 tahun kemudian lahirlah Nahdlatul Ulama. Di mana? Di Surabaya, Jawa Timur. Tanggal berapa Bu lahirnya NU? Ada orang NU di sini? Saya orang Islam. Ada orang NU? Ya, NU itu lahir tanggal berapa Bu? 31 Januari 1926 bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah. Jadi Muhammadiyah lahir di bulan Zulhijjah. Ya, saat umat Islam merayakan hari raya keduanya. Luar biasa ini. Saya yakin para ulama Muhammadiyah menentukan bulan Zulhijjah itu nggak main-main. Punya nilai sejarah yang tinggi. Yang kedua, Nahdlatul Ulama berdiri pada bulan Rajab juga bukan main-main. Bulan Rajab ini, ya. Rajabun syahrullah wa sya'banu syahri wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab bulan menanam, bulan Sya'ban bulan menyirami, bulan Ramadan bulan panen, ya. Jadi Ki Haji Hashim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama atau NU di bulan Rajab. Jadi beliau menanamnya itu di bulan Rajab. Baik, Ibu sekalian, kok Pak Toton dikaitkan ke sana-sana, ke Muhammadiyah, ke NU? Kenapa? Kaitan dengan hadis yang tadi. Innallaha yab'atsu li hadhil ummah, ya. Allah mengirim pembaharu agama setiap 100 tahun sekali. Muhammadiyah sekarang ulang tahun yang ke-111, NU ke-98. 2 tahun lagi NU usianya 1 abad, ya. Nah, apa ini artinya? Kita sekarang berada di tahun berapa Bu Hijriah? 1446 Hijriah. Selamat ulang tahun, ya. Nah, artinya apa Bu? Abad kebangkitan umat Islam adalah abad ke-15 Hijriah saat ini. Ayeuna. Jadi sudah 46 tahun kita berada di abad ke-15 Hijriah. Ini kita harus sadar sebagai umat Islam. Kita sedang berada di dalamnya. Ya, abad ke-15 Hijriah. Ini abad kebangkitan umat Islam. Ketika itu tahun 1976 ulama-ulama Islam berkumpul di Turki. Dari negara mana nanti agama Islam ini bangkit? Ada 3 negara Bu calonnya. Turki, Malaysia, Indonesia. Setelah dikaji dari berbagai macam segi, ya, akhirnya disepakatilah, ya, ulama-ulama yang kumpul di Turki sana bahwa Indonesia lah tempat yang akan nanti bangkitnya umat Islam seluruh dunia. Insya Allah. Itu sudah berlalu 46 tahun yang lalu. Karena kita berada di tahun 1446. Mudah-mudahan waktu ke depan kurang lebih 54 tahun ke depan, ya, kita isi, ya, kebangkitan Islam ini, ya, dengan apa? Dengan yang kita bisa. Kita bisa apa? Duit kita banyak. Dermawan. Jangan pelit wan, jangan koret wan, jangan buntut gasiran wan. Harus dermawan, karena harta itu yang akan membawa nanti kita ke surga. Kalau kitanya dermawan. Kalau kita hartawan tapi pelit wan, koret wan, buntut gasiran wan,
itu harta itu akan membawa kita ke api neraka. Nauzubillah min dzalik. Yang punya ilmu, sumbangkan ilmunya untuk Islam. Ya, yang ahli ibadah, sumbangkan doa terbaiknya untuk Islam. Kayak apa dulu Bu? Abu Bakar. Ya, kayaknya Allah menciptakan Abu Bakar cuma satu deh. Sampai kiamat nggak ada lagi. Hartanya habis buat perjuangan Islam. Sama Siti Khadijah kayaknya Allah menciptakan Abu Bakar dan Siti Khadijah cuma atunya kayaknya. Khadijah pengorbanan sebagai seorang istri Rasulullah, luar biasa. Ya, palingnya mirip-mirip dah. Mirip-mirip Abu Bakar, mirip-mirip Siti Khadijah, insya Allah. Ya, ibu sekalian. Nah, 3 menit terakhir. Wassalamualaikum ya. Saya tegur ya, Pak Toto udah 3 menit gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan di abad kebangkitan umat Islam ini? Paling tidak 2 Bu, paling tidak 2. Sebenarnya ada berapa tuh? Ada 4, 5. Paling enggak 2 aja. Pertama apa? Meningkatkan sumber daya manusia umat Islam. Ibu ya, punya harta nggak usah terlalu konsumtif, ibu ya. Sekolahkan anak setinggi mungkin selagi anak mau tolabul ilmi. Sekarang paling tinggi S3, S4 belum ada Bu, ada STLR. Ya. Mudah-mudahan anak-anak kita sampai lulus jadi doktor, profesor, doktor, PhD. Saya pernah berkunjung Bu tahun 2017, ada orang Padang di sini, ada orang Awak nggak? Nah, ada orang Awak ya. 2017 saya dan kawan-kawan 47 orang berkunjung ke Pondok Diniyah Putri di Padang Panjang. Itu didirikan oleh Ibu Rahmah El Yunusiah. Saya di sana diterima oleh cicitnya, namanya Ibu Fauziah, PhD, PhD. S3 lulusan Harvard University. Ya, ibu-ibu itu. Ya, masya Allah. Pondok Diniyah Putri itu berdiri tahun 1923. Aulanya itu dulu rumahnya Sultan Syahrir, pahlawan nasional kita. Ya, mohon maaf Bu, banjir Bu air mata saya. Lembaga Pendidikan Islam Pondok Diniyah Putri dari tahun 1923 sampai ayeuna deui ya. Sampai sekarang masih tetap eksis. Ciri khasnya kerudungnya lebar-lebar itu santri-santri. Ya. Ya. Itu Bu. Itu tahun 1923. 10 tahun kemudian berdiri Asy-Syafi'iyah 1933. Yasbina 1964 ya. Nah, Ibu sekalian, jadi pertama tugas kita adalah meningkatkan sumber daya manusia. Kita tingkatkan pendidikan anak-anak kita. Karena negara maju pasti pendidikannya maju. Dan alhamdulillah Yasmina sudah menghasilkan lulusan ribuan. Alhamdulillah. Kemarin Sanawiyah meluluskan angkatan yang ke-38. Ya, alhamdulillah. Terus yang kedua apa Bu? Yang bisa kita lakukan ya. Menjaga ukhuwah Islamiyah. Hubungan sesama muslim. Besok mau pemilu kada. Bulan apa Bu? Kemarin lah. Mudah diadu domba. Ya, jangan Ibu ya. Karena masalah-masalah yang sepele, apalagi masalah furui. Ukhuwah Islamiyah kita rapatkan barisan menuju li'ilahi kalimatillah. Ibu ya. Itu paling tidak 2 itu Bu. Ya, paling tidak 2. Yang kita lakukan tadi pertama adalah meningkatkan sumber daya manusia. Bahasa sonohnya, bahasa parungnya human resources development.
itu bahasa parung itu ya. Nah, ya. Iya, jadi sumber daya manusia umat Islam ini kita tingkatkan ya, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tadi kata Pak Hidayat, kalau hari ini sama dengan hari kemarin, rugi ya. Kalau hari ini lebih jelek dari hari akan datang lebih jelek dari hari ini, dilaknat oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Baik Bu sekalian, nah di bulan Muharram ini kita tingkatkan Bu ya. Kita hijrah dari males ke rajin, dari rajin ke rajin, Bu ya. Dari pelit ke bares, ya. Dari bares ke bares. Maksudnya baris banget gitu ya. Ya kan? Yang tadinya duha 2 rakaat tambah 4 rakaat. Yang tadi 4 tambah jadi 8. Yang 8 jadi 12. Yang 12 udah maksimal sholat duha 12 rakaat. Ibu ya. Jangan dari 2 langsung 12 Bu. Kita sebulan nggak sholat duha. Ya, ya. Dari 2 ke 4 dulu. Ya, dari 4 jangan langsung 12 ke 8 dulu. Ya. Nah, kalau udah 8 Bu ke 12 itu kayak jalan tol Bu. Gampang Bu ya, gitu ya. Janji Bu ya, insya Allah tahajudnya, tadarusnya, sedekahnya ya kita tingkatkan ya dengan berkah ya hijrah ya. Baik, demikian semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Ada salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.